teman-teman. Jadi pada sore hari ini kita bakal berdiskusi tentang masalah nasional terkait tugas kedua kita, yaitu analisis ya masalah nasional dan akan dikaitkan dengan nilai-nilai aneka. Jadi sebelum kita mulai diskusi pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Jadi tema diskusi bahasan kita pada sore hari ini adalah hoax vaksin yang beredar di Indonesia sehingga menyebabkan vaksinasi tidak berjalan maksimal. Jadi penyebabnya satu mungkin karena ya anggapan kepercayaan Islam bahwa dengan yang kita pakai kan salah satunya AstraZeneca, dan AstraZeneca itu diketahui kalau medium inokulasinya untuk vaksinnya itu dari babi, jadi dianggap haram. Dan karena sebagian besar penduduk Indonesia mayoritasnya Islam, jadi menganggap vaksin AstraZeneca itu haram begitu. Kalau yang lainnya? Kalau menurutku kayak ini asli sih, kayak orang tua tuh juga nggak mau vaksin cuman gara-gara tuh kayak ada yang bilang kalau vaksin kena vaksin tuh bisa kayak menyebabkan kematian juga itu kan. Terus kalau menurutku ini sih kurang literasi, maksudnya kita tuh kurang membaca terus memahami, kemudian mempelajari lagi berita-berita yang kita lihat dari sosmed, dari mana-mana gitu. Jadinya kayak jadi gampang percaya sama hoax gitu loh. Kan itu banyak banget berita kayak orang yang takut vaksin karena ini, karena itu. Tapi kebenaran tentang hal-hal itu juga masih dipertanyakan. Informasi untuk tentang vaksinnya itu sendiri tuh nggak jelas gitu, kadang nggak ada informasi. Iya, nah kemarin juga itu kan dari waktu SPTK kan ada masalah vaksin itu, terus nanyain ke responden kan, ke masyarakat tuh mereka tuh bilangnya kayak nggak ada informasi yang bisa dipercaya gitu loh, maksudnya belum bisa percaya kepada satu informasi gitu loh. Dari pemerintah juga nggak ada informasi yang resmi gitu loh, maksudnya kayak mereka tuh mengharapkan adanya sosialisasi gitu loh, kayak misal dari RT, dari RW gitu-gitu. Jadi kan satu portal yang benar-benar ngejelasin vaksin itu gimana, vaksin itu apa gitu loh. Jadi tuh kan kalau misal penjelasannya dari orang yang mereka kenal, jadi mereka tuh lebih bisa untuk percaya gitu. Dan kalau misal face to face gitu jadinya lebih bisa nangkep, terus pertanyaan yang membenak di mereka tuh bisa langsung ditanyain gitu loh. Jadi mereka tuh bisa lebih lebih mudah untuk menerima informasi itu. Nah, dan itu nggak difasilitasin sama pemerintah gitu, jadi mereka tuh cuma mendengar lagi-lagi dari media gitu sih. Ini bisa dari pihak medianya kayak gitu. Pihak media kan menyebarkan itu tuh kayak kalau sekarang tuh kebanyakan tentang pandemi itu kan banyak yang media tuh pokoknya dengernya apa ditulis di share kayak gitu, sedangkan itu belum tentu jujur juga kan, belum tentu benar, belum tentu fakta juga gitu. Bukan, maksudnya itu kayak headline-nya itu menarik gitu loh, tapi sebenarnya isinya betul. Isinya nggak itu. Iya, dan karena rendahnya literasi Indonesia, makanya mereka langsung kena clickbait, langsung iya, baca headline-nya doang langsung tersulut gitu. Dan kadang nggak disimpan buat dirinya sendiri juga gitu. Grup besar gitu, grup keluarga besar. Iya, langsung benar-benar kemana-mana padahal belum tentu kan kebenaran. Jadi berdasarkan penyebab tadi sudah ditemukan 3 penyebab, dan kemudian akan kita lanjutkan dengan dikaitkan dengan nilai dasar aneka. Nah, aneka itu kan ada 5: akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mungkin kalau untuk hoax vaksinasi itu bisa masuk ke akuntabilitas dan etika publik. Contohnya dari akuntabilitas itu dari kejelasan ya, dari kejelasan keadaan atau kejelasan
informasi yang pemerintah berikan. Contohnya seperti kemarin ketika Bapak Luhut mengadakan jumpa pers dan mengatakan bahwa keadaan terkendali, namun beberapa hari kemudian mengadakan jumpa pers lagi dan mengatakan keadaan tidak terkendali. Nah, kejelasannya itu mungkin dari data yang diterima, data yang diterima, dan mungkin bukan data aktual, bukan data terkini, sehingga beliau bisa mengatakan bahwa keadaan terkendali. Namun selang beberapa hari kemudian ada data yang lebih aktual dan kenyataan di lapangan yang lebih terlihat jelas sehingga menyatakan bahwa keadaan tidak terkendali. Gitu. Mungkin ada yang lain? Mungkin ini sih transparansi dan akses informasi. Kan tadi kayak di latar belakangnya banyak masyarakat tuh yang mengharapkan adanya sumber yang yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat, tapi disediakan oleh pemerintah gitu. Jadi pemerintah tuh kurang memberikan akses informasi yang jelas, terpercaya, dan mudah diakses sama masyarakat. Dan ada juga sih sebenarnya di instansi pemerintahan sendiri kadang waktu awal-awal COVID tuh kalau ada yang kena itu justru disembunyikan gitu loh. Kan waktu di BPS dulu kan pas lagi rame-ramenya SP tuh gara-gara tuntutan pekerjaan, jadi yang positif dianggap sedang ada tugas atau apa gitu terus gak ke kantor, tapi yang lain pekerjaan tetap jalan dan disembunyikan itu padahal sebenarnya kan berbahaya juga. Jadi mungkin ya kedepannya harus lebih terbuka gitu. Ada tambahan lagi? Kalau aku di etika publik bisa kayak penyebaran informasinya itu belum tentu benar atau tidak, tapi sudah disebarkan, jadi kayak bisa malah itu bisa kayak membangun pikiran orang jadi beda-beda gitu, padahal beritanya itu belum tentu fakta seperti itu. Ya, bahkan untuk dikaitkan dengan nilai-nilai aneka, salah satunya adalah komitmen mutu. Dan di sini sebenarnya dalam pelaksanaan vaksinasi kan biasanya disuruh bawa tuh KTP asli sama KTP fotokopi dan mengisi form pendaftaran. Nah, masalahnya kenapa masih perlu KTP fotokopi ketika sudah bawa KTP asli? Jadi itu bahkan ada beberapa orang yang curhat di media sosial, di Twitter gitu, bilang kalau dia itu keluarganya, kedua orang tuanya itu sudah nunggu 3 jam tapi lupa nggak bawa fotokopi KTP. Jadi dia itu nggak bisa divaksin, orang tuanya itu. Jadi mungkin untuk itu ya, untuk komitmen mutunya mungkin bisa lebih dikembangkan lagi. Kan percuma kalau kita mau mencoba masuk industri teknologi 4.0 ketika kita masih perlu atau harus pakai fotokopi KTP padahal kita sudah ada pakai eKTP. Nah, mungkin itu sih. Selanjutnya untuk solusinya ya langsung saja ya, mungkin solusinya perlu diperbaiki untuk sistem kita, sistem kependudukan dan semua sistem birokrasi lainnya. Mungkin harus dihilangkan fotokopi KTP karena sebenarnya fotokopi KTP sendiri kan juga bisa disalahgunakan untuk kepentingan lain dan itu mungkin perlu dirubah. Kemudian yang tadi ada pelaporan keadaan di lapangan. Laporan sebenarnya mungkin itu perlu laporan yang aktual, yang terbaru, atau mungkin laporan yang tidak dimanipulasi dan jadi ya sesuai nilai akuntabilitas. Laporan harus sesuai dengan keadaan di lapangan. Mungkin yang lainnya. Kalau menurutku bisa diberikan solusi kayak dari pemerintah itu memberikan penyuluhan tentang vaksin kepada masyarakat. Misal dari kayak
untuk yang lebih ininya sih kayak mungkin di PKK kayak gitu itu ada kayak penyuluhan tentang vaksin, kegunaan vaksin, penjelasan tentang vaksinnya itu sendiri, terus apa sih ada bahayanya atau enggak, terus kayak istilahnya sedikit dijelaskan tentang hoaxnya itu apa fakta-fakta dijelaskan tentang fakta-faktanya itu jadi enggak hoax aja gitu. Kayak klarifikasi hoaxnya itu bisa dari itu juga. Ya, Mas Bio menambahkan. Ya, sama sih, jadi intinya tuh memperbaiki sistem mungkin ya. Kalau dari pemerintah yang pertama itu terkait akses tadi, gimana pemerintah itu bisa memberikan akses tentang berita yang benar, terpercaya gitu, dan mudah diakses oleh masyarakat. Nah, tadi bisa salah satunya dengan penyuluhan yang kayak Vika, atau misal dengan RT, RW, dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua mungkin dari individu itu sendiri ya. Yang pertama tadi meningkatkan literasi. Jadi di saat kita membaca berita atau apapun itu harus di cross check dulu kebenarannya, kemudian apakah itu rasional atau tidak, dan sebagainya gitu. Kemudian setelah kita cek kebenarannya, barulah kita bisa untuk menyebarkan itu, misal ke grup keluarga atau dan sebagainya gitu. Karena di saat kita menyebarkan informasi atau berita yang kita aja nggak tahu kebenarannya, itu bisa berbahaya untuk banyak orang yang gampang percaya sama hal-hal kayak gitu. Terus mungkin ini kita harus memulai mengedukasi atau memberikan informasi yang benar itu dimulai dari keluarga atau misal orang-orang terdekat. Karena kayak tadi yang baca berita itu kan dia tuh orang tuanya tuh sakit tapi dan sampai punya diabetes gitu. Nah, terus dia tuh terpapar COVID, tapi dia nggak mau divaksin karena takut dengan vaksin yang gitu-gitu kan. Karena katanya udah sakit, kalau misalnya ada komplikasi obat dan lain sebagainya, gitu-gitulah pokoknya. Dia tuh nggak mau divaksin. Terus akhirnya malah memperburuk keadaannya sampai akhirnya jadi meninggal gitu kan. Nah, sebagai anak gitu atau sebagai keluarga, kita tuh sebenarnya bisa memulai untuk mengedukasi orang-orang terdekat terkait vaksin itu sendiri, misal kebenarannya gimana, terus vaksin itu apa, dan hal-hal tentang vaksin yang kita tahu gitu. Jadi mulai dari diri kita sendiri, cross check dulu gimana kebenarannya, apa itu, terus baru mulai memperbaiki pola pikir atau pemikiran orang-orang terdekat kita terkait hoax vaksin yang mungkin itu kita udah tahu kebenarannya seperti apa gitu. Isi diskusi pada sore hari ini terkait pelaksanaan vaksinasi yang masih belum maksimal di Indonesia, yaitu dari penyebabnya antara lain yaitu dari kurangnya literasi masyarakat Indonesia sehingga mudah terkecoh dengan headline berita yang tidak lengkap dan tidak menampilkan kebenaran seutuhnya di judulnya, tetapi menampilkannya di isi. Dan karena literasinya rendah, jadi tidak terbaca, langsung tersurut dan langsung disebarkan ke orang lain gitu. Kemudian hoax yang beredar di masyarakat dan tokoh terkenal yang mempercayai hoax tersebut, dan kemudian diikuti oleh penduduk dan masyarakat yang percaya pada tokoh terkenal tersebut. Kemudian ada kepercayaan bahwa medium inokulasi vaksin menggunakan babi sehingga vaksin dianggap haram. Kemudian ada sistem pendaftaran vaksinasi yang berbelit-belit, yaitu harus membawa KTP asli dan KTP fotokopi, dan KTP fotokopi itu harus diserahkan. Jadi ketika lupa membawa, orang yang bersangkutan tidak bisa mendapatkan pelayanan vaksin. Kemudian laporan keadaan di lapangan yang tidak aktual sehingga terjadi misinformasi antara pembuat kebijakan dan keadaan di lapangan. Kemudian untuk kaitannya dengan nilai aneka, yaitu ada akuntabilitas, kejelasan laporan yang aktual di lapangan supaya tidak terjadi misinformasi antara kesiapan dalam menghadapi peningkatan gelombang pasien COVID-19. Kemudian ada akuntabilitas, transparansi, dan akses informasi yang kurang dari pemerintah terkait vaksinasi. Kemudian ada etika publik, kebenaran informasi yang disebarkan, yaitu tadi headline berita yang mengecoh dan tidak sepenuhnya benar.
Kemudian ada komitmen mutu yang buruk dan berbelit pada sistem pendaftaran yang mengharuskan pendaftar memberi fotokopi KTP kepada lembaga pelaksana vaksinasi. Jadi, solusi untuk permasalahan ini diantaranya adalah perbaikan sistem pendaftaran pelayanan vaksinasi cukup dengan membawa KTP dan mengisi formulir. Jadi, tidak wajib untuk menyerahkan fotokopi KTP. Kemudian ada pemberian penyuluhan vaksinasi dari pemerintah kepada masyarakat, meningkatkan literasi baca dan tidak mudah terpengaruh pada headline berita yang mengecoh, serta mulai mengedukasi diri sendiri dan keluarga terdekat terkait hoaks-hoaks vaksin beredar. Mungkin cukup itu kesimpulan dari diskusi hari ini. Ada yang mau ditambahkan? Jika tidak, diskusi akan saya akhiri. Sebelum kita mengakhiri diskusi pada sore hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Terima kasih. Dadah. Terima kasih juga. Terima kasih. Oke.